Di sebuah kota seperti Surabaya tempat kuasa dan uang seolah bisa membereskan segalanya, seorang anak perempuan berusia 7 tahun menyimpan rahasia yang bahkan dokter terbaik pun tak mampu menguraikannya. Apakah seorang pelayan warung sederhana bisa melihat sesuatu yang gagal ditangkap para ahli? Kalau kamu percaya keajaiban dari orang kecil, tekan suka dan tulis apa yang akan kamu lakukan. Hujan menghantam keras kaca jendela warung Harapan. Malam bulan Oktober itu Marina Ayu Putri mengeringkan gelas-gelas terakhir sambil menatap meja yang kosong. Hampir pukul 22 dan giliran kerjanya nyaris selesai ketika suara mesin bertenaga meraung di luar. Sebuah Toyota Alphard hitam berhenti tepat di depan warung. "Aduh, kita sudah mau tutup," gumam Pak Hendra Wijaya sang pemilik, tetapi rautnya berubah saat melihat siapa yang turun. Raden Arya Wibisono dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Surabaya. Perusahaan teknologinya mengguncang pasar Asia Tenggara. Namun malam itu ia melangkah masuk ke warung sederhana dengan wajah putus asa yang tak bisa ditutupi uang sebanyak apapun. Di lengannya ada seorang anak kecil sekitar 7 tahun terbungkus selimut premium yang kontras dengan tempat yang apa adanya. "Tolong, masih ada makanan?" tanya Raden Arya Wibisono dengan suara pecah. Marina Ayu Putri segera mendekat. Usianya 23 tahun, sudah 2 tahun bekerja sebagai pelayan untuk menanggung ibu yang sakit dan adik laki-lakinya. Dan ia pandai membaca orang. Yang ia lihat di mata pria kaya itu bukan kesombongan, melainkan luka dalam yang ia kenal betul. "Tentu, Pak." "Silakan duduk," jawab Marina Ayu Putri, menunjuk meja terbaik yang masih tersedia. Raden Arya Wibisono duduk hati-hati sambil memangku anak itu. Rambut si kecil hitam berkilau tertata rapi, pakaiannya jelas mahal, tetapi matanya yang coklat basah oleh air mata yang jatuh diam-diam. "Ini anak perempuan saya, Safira Naila Wibisono," jelas Raden Arya Wibisono sambil merapikan selimutnya. "Dia tidak makan apapun selama 2 hari. Dokter bilang tidak ada masalah fisik, tapi dia terus mengeluh sakit. Kami dari sore tadi bolak-balik ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya." Suaranya bergetar, dan Marina Ayu Putri melihat tangan pria itu gemetar saat membelai rambut putrinya. "Kami sudah ke spesialis terbaik di Indonesia, bahkan ke Singapura. Tidak ada yang menemukan apa-apa, tapi dia menderita, tiap hari makin sering mengeluh sakit, dan dia tidak bicara, Mbak." Safira Naila Wibisono sudah tidak mengucapkan satu kata pun selama 3 tahun. Dada Marina Ayu Putri terasa sesak. Ia berlutut di depan meja agar sejajar dengan si kecil. "Halo, Safira Naila Wibisono. Namaku Marina Ayu Putri. Kamu mau makan apa, sayang?" Anak itu menatapnya tajam seolah menilai, lalu perlahan menunjuk tenggorokannya dan perutnya sambil memberi isyarat kesakitan. "Sakit di sini?" tanya Marina Ayu Putri lembut sambil menyentuh lehernya sendiri. Safira Naila Wibisono mengangguk, tetapi ada sesuatu yang aneh di tatapannya. Bukan sakit fisik seperti yang Marina Ayu Putri lihat pada ibunya, melainkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku buatkan sup ayam hangat, lembut dan nyaman di tenggorokan," ujar Marina Ayu Putri. Saat menyiapkannya di dapur, Pak Hendra Wijaya mendekat. "Itu Raden Arya Wibisono, bos perusahaan teknologi, katanya hartanya miliaran," dan Marina Ayu Putri menjawab tanpa menoleh, uangnya tetap tidak bisa menyembuhkan anaknya, sambil fokus memasak sebaik mungkin. Ketika ia kembali membawa mangkuk mengepul, Raden Arya Wibisono sedang menelepon pelan. Marina Ayu Putri sempat menangkap potongan percakapan yang membuat darahnya dingin. "Tidak, Fania Ratna Kusumawati, aku belum akan membawanya pulang, dia harus makan dulu. Aku tidak peduli pendapatmu, dia anakku juga." Raden Arya Wibisono menutup telepon dengan kasar lalu menyimpan ponselnya. Tangannya masih gemetar. Marina Ayu Putri meletakkan mangkuk sup ayam hangat di depan Safira Naila Wibisono sambil tersenyum hangat. "Nih, sayang. Aku masak dengan sepenuh hati, seperti ibu saya dulu membuatkannya saat saya kecil dan lagi tidak enak badan." Safira Naila Wibisono menatap mangkuk itu, lalu menatap Marina Ayu Putri, lalu menatap ayahnya. Ada ketakutan di matanya, ketakutan yang sama sekali bukan karena makanan. "Tidak apa-apa, sayang," kata Raden Arya Wibisono dengan suara bergetar. "Kamu boleh makan, tidak ada yang akan memarahi kamu karena makan." Dada Marina Ayu Putri mengeras karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Safira Naila Wibisono menggenggam sendok dengan tangan gemetar dan meneguk sedikit kuah. Seketika matanya penuh air, tapi bukan karena sakit, ada sesuatu lain yang Marina Ayu Putri belum bisa mengurai. Anak itu makan pelan, seolah setiap suapan adalah keberanian, sementara Raden Arya Wibisono menatapnya dengan campuran lega dan perih yang mengiris. "Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana," ucap Raden Arya Wibisono pada Marina Ayu Putri. "Sudah berbulan-bulan begini. Dokter bilang ini psikosomatik, perlu terapi, tapi tidak ada terapis yang bisa membuatnya bicara. Dan rasa sakitnya nyata. Saya melihat dia menderita tiap hari." "Mulainya sejak kapan?" tanya Marina Ayu Putri spontan. Raden Arya Wibisono tampak kaget oleh pertanyaan itu namun menjawab, 6 bulan lalu, bersamaan dengan beberapa perubahan di rumah, lalu berhenti, rahangnya menegang.
amarah yang dipendam bercampur tak berdaya. Safira Naila Wibisono menghabiskan setengah mangkuk sebelum memberi isyarat pada ayahnya bahwa ia sudah kenyang. Raden Arya Wibisono meraih dompet, tetapi Marina Ayu Putri menggeleng. Tidak usah, Pak. Anggap saja dari warung. Saya cuma mau anaknya baik-baik saja. Raden Arya Wibisono menatapnya terkejut sekaligus berterima kasih, namun tetap mengeluarkan beberapa lembar uang dan menaruhnya di meja. Ini untuk kamu. Terima kasih sudah baik. Sekarang jarang ada orang seperti kamu. Saat mereka berdiri hendak pergi, Safira Naila Wibisono melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melepaskan tangan ayahnya, berlari ke Marina Ayu Putri dan memeluknya erat. Marina Ayu Putri merasakan tubuh kecil itu bergetar dan mendengar suara halus, hampir cuma bisikan di seragam celemeknya, "Tolong, bantu saya." Marina Ayu Putri membeku. Ia tidak salah dengar, dan ketika Safira Naila Wibisono menjauh serta menatap matanya, tak ada keraguan, anak itu baru saja bicara dan itu adalah permohonan putus asa. Sebelum Marina Ayu Putri sempat bereaksi, Raden Arya Wibisono menggenggam tangan putrinya dan mereka pergi cepat dari warung Harapan. Toyota Alphard hitam lenyap di telan hujan, meninggalkan Marina Ayu Putri dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dan firasat buruk yang menempel sepanjang malam. Malam itu Marina Ayu Putri tak bisa tidur. Kata-kata Safira Naila Wibisono berputar di kepalanya berkali-kali. "Tolong, bantu saya." Anak itu bicara, tapi hanya pada momen privat itu, membuatnya bertanya-tanya kenapa dan bantuan macam apa yang dibutuhkan seorang anak yang tampak punya segalanya. Keesokan paginya Marina Ayu Putri datang lebih awal ke warung Harapan. Pak Hendra Wijaya sudah menyiapkan kopi. Lalu berkata, "Hei, Marina Ayu Putri, Bapak semalam ninggalin tip 5 juta rupiah. Nih, ambil, itu punyamu." Marina Ayu Putri menerima uang itu dengan tangan gemetar. Nilainya lebih dari gajinya 2 minggu, tapi pikirannya tetap pada Safira Naila Wibisono. "Pak Hendra Wijaya, Bapak tahu sesuatu soal Raden Arya Wibisono?" "Soal keluarganya?" tanya Marina Ayu Putri. Pria tua itu mengangkat bahu sambil mengelap meja bar. Ya dia memang kaya banget, punya beberapa perusahaan. Sekitar 8 tahun lalu dia menikah dengan perempuan kalangan atas, Fania Ratna Kusumawati. "Ya, itu keluarga dari uang lama," kata Pak Hendra Wijaya pelan. Keluarga Kusumawati itu pengaruhnya besar sejak generasi ke generasi. Sampai-sampai orang bilang mereka seperti punya setengah Surabaya. Ia menambahkan bahwa Safira Naila Wibisono memang sekitar 7 tahun, dan ia pernah dengar gosip bahwa anak itu lahir dengan masalah sehingga tidak bicara, meski banyak yang bilang itu cuma alasan. "Gosip apa?" tanya Marina Ayu Putri. Pak Hendra Wijaya mendekat dan menurunkan suara. Katanya rumah tangga mereka bermasalah, Fania Ratna Kusumawati itu sangat mengontrol. Super ketat, tapi ya, cuma omongan orang kaya, siapa tahu benar. Sepanjang hari Marina Ayu Putri gelisah, melayani meja seperti mesin sementara pikirannya berulang kali kembali pada wajah kecil itu. Sore hari, saat ia membersihkan meja dekat jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah Toyota Alphard hitam terparkir di seberang jalan, dan di dalamnya tampak siluet mungil Safira Naila Wibisono di kursi belakang. Tanpa berpikir panjang Marina Ayu Putri keluar dari warung Harapan, menyeberang menghindari arus kendaraan, lalu mendekati mobil. Raden Arya Wibisono ada di kursi pengemudi, masih menelepon dengan wajah tegang, dan begitu melihatnya ia terkejut lalu menurunkan kaca. "Mbak Marina Ayu Putri, apa Safira Naila Wibisono baik-baik saja?" tanya Marina Ayu Putri langsung. Raden Arya Wibisono menoleh lewat spion, dan anak itu menatap Marina Ayu Putri dengan mata memohon. "Masih sama, dia tidak makan apapun sejak semalam." "Saya pikir mungkin kalau kesini," jawabnya lirih. "Mau saya buatkan sesuatu?" tawar Marina Ayu Putri. Raden Arya Wibisono mengangguk lelah, memarkir mobil dengan rapi, lalu mereka bertiga masuk ke warung Harapan. Kali ini Safira Naila Wibisono berjalan sambil menggenggam tangan ayahnya, tetapi pandangannya terus mencari Marina Ayu Putri. Mereka duduk di meja yang sama seperti semalam. Pak Hendra Wijaya hanya mengangkat alis kaget namun diam. "Hari ini mau makan apa, sayang?" tanya Marina Ayu Putri sambil berlutut lagi di depan Safira Naila Wibisono. Anak itu menunjuk menu di dinding, tepat ke gambar nasi ayam suwir. "Nasi ayam? Oke, pas banget. Aku bikin spesial buat kamu," kata Marina Ayu Putri. Saat memasak, Marina Ayu Putri mengintip dari jendela kecil dapur dan melihat Raden Arya Wibisono memegangi kepala dengan kedua tangan, jelas di ambang runtuh. Safira Naila Wibisono memandangnya sedih seperti ingin menenangkan, tapi tidak tahu caranya. Ketika Marina Ayu Putri membawa nasi ayam itu, ia duduk di kursi sebelah Safira Naila Wibisono, sesuatu yang biasanya tak ia lakukan, lalu berkata pelan, "Maaf, Raden Arya Wibisono, saya lancang, tapi pernah terpikir bahwa Safira Naila Wibisono mungkin bukan sakit medis?" Raden Arya Wibisono mendongak tajam,
Maksud kamu? Marina Ayu Putri memilih kata-katanya hati-hati. Kadang anak menanggung sakit batin lewat tubuhnya. Adik laki-laki saya dulu begitu setelah ayah saya meninggal. Sering sakit perut, tapi bukan penyakit fisik, itu cara dia bilang dia menderita. Raden Arya Wibisono menatapnya lama seperti sedang memproses sesuatu yang selama berbulan-bulan ia tolak. Terapis juga bilang begitu, tapi saya tidak mengerti apa yang bisa membuatnya menderita. Saya beri semua yang dia butuh, pendidikan terbaik, mainan terbaik, baju terbaik. Mungkin dia tidak butuh barang, jawab Marina Ayu Putri lembut, mungkin dia butuh sesuatu yang lain. Safira Naila Wibisono sudah mulai makan, tapi air mata mengalir di pipinya. Marina Ayu Putri menyeka dengan tisu. Kenapa, sayang? Kenapa kamu menangis? Anak itu menatap ayahnya, lalu Marina Ayu Putri membuka mulut seperti mau bicara, namun berhenti, ketakutan di matanya terasa nyata. Tidak apa-apa, sayang, suara Raden Arya Wibisono pecah, kamu boleh bilang apa saja, aku janji tidak akan terjadi apa-apa, tetapi Safira Naila Wibisono hanya menggeleng dan terus makan dalam diam, air mata jatuh tanpa henti. Ponsel Raden Arya Wibisono berdering, ia melihat layar dan wajahnya mengeras, itu istriku, aku harus angkat, lalu ia berdiri dan berjalan ke dekat pintu warung, Harapan, untuk bicara lebih privat. Marina Ayu Putri memanfaatkan momen itu, menunduk mendekat, Safira Naila Wibisono, semalam kamu bilang sesuatu ke aku, kamu minta tolong, ingat? Safira Naila Wibisono mengangguk pelan, namun matanya tetap melirik ke arah Raden Arya Wibisono berdiri. Bisa kamu bilang kamu butuh ditolong soal apa? Aku janji akan lakukan semampuku, bisik Marina Ayu Putri. Safira Naila Wibisono meraih selembar tisu dan krayon yang Marina Ayu Putri simpan di celemeknya untuk anak-anak. Lalu dengan tangan gemetar ia mulai menggambar. Bukan coretan asal, melainkan gambar yang mengejutkan detailnya untuk anak 7 tahun. Sebuah rumah besar, seorang anak kecil, dan seorang perempuan tinggi dengan alis berkerut. Mulut perempuan itu digambar sangat besar, terbuka seperti sedang berteriak, dan dari mulut itu keluar kata-kata yang ditulis kaku namun terbaca jelas, gemuk, jelek, tidak berguna. Darah Marina Ayu Putri terasa membeku. Sebelum ia sempat bicara, Raden Arya Wibisono kembali dengan wajah pucat. Kita harus pergi sekarang, katanya tergesa, dan nada itu bukan marah pada Marina Ayu Putri, melainkan takut. Ia menggenggam tangan Safira Naila Wibisono, meninggalkan uang lebih banyak di meja, lalu sebelum keluar ia menoleh, terima kasih untuk semuanya. Sungguh, kamu baik sekali padanya, dan mereka pergi meninggalkan gambar itu. Marina Ayu Putri cepat mengambil gambar tadi dan menyelipkannya hati-hati ke dalam celemeknya. Jelas ada sesuatu yang mengerikan terjadi di rumah mewah itu, sesuatu yang uang tak bisa beli atau tutupi. Dan entah bagaimana seorang anak 7 tahun memilih pelayan warung sederhana sebagai tempat meminta pertolongan. 3 hari berlalu tanpa kabar Raden Arya Wibisono maupun Safira Naila Wibisono. Marina Ayu Putri tak bisa berhenti memikirkan gambar itu. Ia menyimpannya di kamarnya dan setiap malam menatapnya sambil bertanya apa yang harus dilakukan. Melapor ke polisi. 113, tapi dengan dasar apa? Hanya gambar anak dan firasat, sementara orang kaya punya pengacara yang bisa menghilangkan tuduhan yang lebih berat sekalipun. Jumat malam, warung Harapan sangat ramai. Marina Ayu Putri berlari dari meja ke meja mencatat pesanan dan mengantar piring. Sampai Pak Hendra Wijaya memanggilnya. Marina Ayu Putri, sini lihat ini, lalu menunjukkan ponselnya. Sebuah berita dari portal online berbunyi bahwa Raden Arya Wibisono mengajukan cerai terhadap Fania Ratna Kusumawati dan akan ada perebutan hak asuh anak. Lihat kan, kata Pak Hendra Wijaya, akhirnya mereka benar-benar cerai, kasihan anaknya, yang paling menderita selalu anak, dan perut Marina Ayu Putri terasa mengikat. Malam itu juga, hampir pukul 23 ketika mereka nyaris menutup warung, pintu terbuka keras, Raden Arya Wibisono masuk sendirian, matanya cekung, pakaian yang biasanya rapi kini kusut. Mbak Marina Ayu Putri, saya perlu bicara, katanya. Pak Hendra Wijaya melirik penuh ingin tahu namun memilih menjaga jarak, lalu masuk ke dapur. Di mana Safira Naila Wibisono? Tanya Marina Ayu Putri cepat. Di rumah Ibu Lestari Wibisono. Aman? Jawab Raden Arya Wibisono sambil menjatuhkan diri ke kursi. Saya ajukan cerai, akhirnya saya lakukan. Saya lihat beritanya, ucap Marina Ayu Putri pelan, dan Raden Arya Wibisono mengusap wajahnya. Seharusnya saya lakukan dari dulu. Tapi saya takut kehilangan anak perempuan saya, takut menghadapi keluarga Kusumawati, takut mengakui saya salah. Fania Ratna Kusumawati datang dari keluarga yang sangat berkuasa, pengacaranya paling tajam. Tapi sekarang saya tidak peduli, saya tidak bisa membiarkan Safira Naila Wibisono terus menderita. Apa yang istrimu lakukan pada Safira Naila Wibisono? Tanya Marina Ayu Putri. Raden Arya Wibisono menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang lama ia simpan. Fania Ratna Kusumawati selalu ingin anak,
Sempurna, menurut versinya. Harus kurus, cantik, supel. Padahal Safira Naila Wibisono anak biasa dengan sifat dan selera sendiri. Sejak kecil dia mulai dikritik. Soal berat badan, cara makan, cara bersikap, bahkan usia 4 tahun sudah disuruh diet. Bisa. Kamu bayangkan, diet untuk anak 4 tahun, dan Marina Ayu Putri merasa mual. Saya terlalu sering kerja, sering perjalanan, saya tidak sadar separah itu. Saya kira dia cuma tegas, tapi ternyata bukan, itu kejam, itu kekerasan, sampai akhirnya Safira Naila Wibisono berhenti bicara. Umur berapa dia berhenti bicara? Tanya Marina Ayu Putri. Raden Arya Wibisono menelan ludah. Usia 4 tahun, dokter tidak menemukan apa-apa secara fisik, tenggorokannya baik, pita suaranya sempurna, tapi dia tiba-tiba berhenti bicara, dan saya yang bodoh mengira itu cuma fase. Fania Ratna Kusumawati meyakinkan saya anak itu cuma cari perhatian. Suara Raden Arya Wibisono pecah, air mata mengalir tanpa kendali. 6 bulan lalu saya tahu kebenarannya. Suatu hari saya pulang lebih cepat dan mendengar Fania Ratna Kusumawati membentaknya, bilang hal-hal mengerikan, bahwa dia gemuk, jelek, tidak akan pernah ada yang sayang, memalukan untuk keluarga. Safira Naila Wibisono baru 6 tahun. Dan saat saya coba menegur, dia menyangkal semuanya. Bilang saya berlebihan. Katanya dia cuma mendidik anak, mengajarkan disiplin. Raden Arya Wibisono mengusap wajahnya. Itulah kenapa Safira Naila Wibisono sakit terus. Psikolog bilang itu somatisasi. Tubuhnya menumpahkan sakit batin yang tidak bisa dia ucapkan, dan rasa sakit di tenggorokan itu karena dia dibuat takut untuk bicara. Bukan secara harfiah dilarang, tapi secara emosional. Fania Ratna Kusumawati menghukum apapun yang Safira Naila Wibisono katakan. Mengkritik suaranya, kata-katanya, semuanya, sampai anak saya memutuskan bahwa diam itu lebih aman. Marina Ayu Putri duduk di seberangnya, meletakkan tangan di atas meja. Kenapa Bapak cerita semua ini ke saya? Raden Arya Wibisono menatap dengan mata merah. Karena kamu berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan dokter, terapis, siapapun. Safira Naila Wibisono bicara padamu, percaya padamu, dan itu menyadarkan saya. Anak saya tidak butuh lebih banyak uang, dokter mahal, terapi mewah. Dia butuh rasa aman, kebaikan yang tulus, dan keyakinan bahwa dia tidak akan dihakimi atau direndahkan. Dia sempat menggambar, kata Marina Ayu Putri lembut, saya simpan. Itu menunjukkan ibunya berteriak kata-kata yang kejam, dan Raden Arya Wibisono memejamkan mata menahan sakit. Boleh saya lihat? Itu bisa jadi bukti untuk sidang hak asuh. Marina Ayu Putri mengangguk, saya bawa besok, tapi saya perlu tanya satu hal. Malam pertama kalian datang, waktu Bapak menelepon istri, dia tidak mau anak itu makan, benar? Raden Arya Wibisono menggeleng pelan. Fania Ratna Kusumawati punya aturan makan yang ketat. Safira Naila Wibisono cuma boleh porsi kecil dari makanan tertentu, tidak boleh nasi, tidak boleh yang berminyak, seolah dia orang dewasa diet, bukan anak yang sedang tumbuh, dan kalau berani makan yang tidak diizinkan, dia dihukum, dikurung di kamar, dibentak, dipermalukan, makanya dia ketakutan saat kamu menyajikan sup ayam hangat. Ia menarik napas, suaranya melembut, tapi dengan kamu dia merasa aman. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia makan tanpa takut dihukum, tanpa takut dihakimi. Tahu tidak? Setelah malam itu dia menulis sesuatu di kertas karena di rumah dia masih tidak berani bicara. Dia menulis, Marina Ayu Putri baik. Dia melihat saya dengan kasih. Mata Marina Ayu Putri ikut berkaca-kaca. Ternyata hanya tatapan penuh sayang sudah cukup menyentuh hati seorang anak yang lama dilukai. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Marina Ayu Putri. Raden Arya Wibisono mengangkat dagu. Saya akan bertarung untuk hak asuh penuh. Saya akan pakai gambar itu, kumpulkan saksi, lakukan apapun yang perlu. Ibu Lestari Wibisono sudah bicara dengan pengacara yang khusus menangani kekerasan emosional pada anak, dan meski keluarga Kusumawati berkuasa, saya tidak akan membiarkan itu menghentikan saya. Tidak lagi. Ia berdiri, terlihat lebih tegas meski kelelahan. Besok saya akan kembali membawa Safira Naila Wibisono kalau kamu tidak keberatan. Dia terus menanyakan kamu. Maksud saya, menulis pertanyaan tentang kamu. Kamu mau bertemu dia? Marina Ayu Putri mengangguk. Tentu boleh datang, dia selalu diterima di sini. Saat Raden Arya Wibisono pergi, Pak Hendra Wijaya keluar dari dapur. Aku dengar semuanya. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Akuinya tanpa malu Pak Hendra Wijaya. Kasihan banget anak itu. Ya ampun, dunia macam apa ini? Dia punya uang sebanyak itu, tapi menderita lebih parah daripada banyak anak yang serba kekurangan. Uang memang tidak bisa membeli yang paling penting, jawab Marina Ayu Putri pelan. Iya, nak, memang tidak, sahut Pak Hendra Wijaya lirih. Setelah warung tutup, Marina Ayu Putri masih tinggal di warung Harapan, menatap keluar jendela ke arah Surabaya yang berkilau lampu. Entah di mana di luar sana, seorang anak 7 tahun akhirnya punya kesempatan untuk bebas,
Dan semua itu bermula dari semangkuk sup ayam hangat yang dimasak dengan kasih, disajikan tanpa menghakimi, ditawarkan dengan senyum tulus. Kadang keajaiban terbesar datang dari hal paling sederhana. Dan kadang pelayan warung biasa bisa mengubah hidup seseorang hanya dengan memilih melakukan yang benar dan memandang seorang anak dengan kebaikan. Sabtu sore Raden Arya Wibisono datang ke warung Harapan bersama Safira Naila Wibisono dan seorang perempuan tua yang terlihat elegan namun ramah. Rambutnya memutih tertata rapi dan pakaiannya sederhana meski jelas ia dari kalangan berada. "Ini ibu saya, Ibu Lestari Wibisono," kata Raden Arya Wibisono, lalu menoleh, "Bu, ini Marina Ayu Putri, yang kuceritakan." Ibu Lestari Wibisono menggenggam kedua tangan Marina Ayu Putri erat. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah melihat cucu saya ketika orang lain tidak. Anak saya cerita semuanya, sudah bertahun-tahun saya bilang ada yang tidak beres di rumah itu, tapi kadang laki-laki keras kepala dan tidak mau melihat yang ada di depan mata." Dan Raden Arya Wibisono menunduk malu. Safira Naila Wibisono langsung berlari memeluk Marina Ayu Putri. Kali ini ia memakai gaun katun sederhana, berbeda jauh dari pakaian mahal sebelumnya, dan ia tampak lebih tenang. Belum tersenyum, tetapi teror di matanya jauh berkurang. "Halo, sayang, kamu bagaimana?" tanya Marina Ayu Putri sambil berlutut agar sejajar. Safira Naila Wibisono mengeluarkan buku catatan kecil dari saku gaunnya dan menulis dengan tangan gemetar. "Aku lebih baik sama ayah dan nenek. Dia tidak ada. Aku senang." "Mau makan yang enak hari ini?" tanya Marina Ayu Putri. Safira Naila Wibisono mengangguk semangat dan menunjuk menu. "Lumpia spesial." Marina Ayu Putri tersenyum. "Lumpia spesial? Pilihan bagus, yang paling enak di Surabaya, aku janji." Saat Marina Ayu Putri menyiapkan makanan, Ibu Lestari Wibisono mendekat ke dapur. "Boleh saya bicara sebentar, Nak?" "Tentu, Bu," jawab Marina Ayu Putri. Perempuan tua itu menghela napas dalam. Raden Arya Wibisono cerita soal gambar yang dibuat Safira Naila Wibisono. "Pengacara bilang itu bukti penting, tapi kami butuh lebih banyak. Fania Ratna Kusumawati licik, dia punya psikolog dan ahli yang akan bilang semua ini bohong. Bahwa anak saya mengarang supaya bisa dapat hak asuh. Apa yang bisa saya lakukan?" "Pengacara ingin kamu bersaksi, ceritakan yang kamu lihat," yang Safira Naila Wibisono bilang. "Bagaimana perilakunya? Saya tahu ini berat, keluarga Kusumawati sangat berkuasa. Mereka bisa mencoba merusak pekerjaanmu atau mengintimidasimu." "Saya tidak peduli," potong Marina Ayu Putri tegas. "Kalau saya bisa menolong Safira Naila Wibisono, saya akan lakukan. Anak itu tidak pantas menderita lagi." Dan Ibu Lestari Wibisono tersenyum dengan mata basah. "Semoga kamu diberkati, Nak, hatimu emas. Seandainya lebih banyak orang seperti kamu." Ketika Marina Ayu Putri membawa lumpia ke meja, Safira Naila Wibisono menatapnya dengan mata berbinar. Namun sebelum makan ia menulis sesuatu di buku catatan kecil dan menunjukkannya pada ayahnya. Raden Arya Wibisono membacanya lalu mengangguk emosional. "Safira Naila Wibisono mau kamu duduk makan bareng kami." Suaranya bergetar. Dia belum pernah minta itu pada siapapun. Marina Ayu Putri menoleh ke Pak Hendra Wijaya yang mengangguk dengan senyum memahami. Lalu ia duduk di samping Safira Naila Wibisono dan anak itu langsung menggenggam tangannya. "Kamu tahu, sayang," kata Marina Ayu Putri lembut, "waktu saya kecil, kira-kira seusiamu, saya juga pernah melewati masa sulit. Ayah saya meninggal dan ibu saya sakit, dan kadang saya merasa tidak bisa bicara, seolah kata-kata tersangkut di tenggorokan karena rasanya sakit sekali." Safira Naila Wibisono menatap Marina Ayu Putri dengan perhatian penuh, dan Marina Ayu Putri melanjutkan dengan suara lembut, "Dan kamu tahu apa yang menolong saya? Saya sadar suara saya itu penting, apa yang ingin saya katakan itu berharga, dan ada orang baik yang mau mendengar tanpa menghakimi." Safira Naila Wibisono menulis di buku catatan kecil. "Kamu bicara lagi?" Marina Ayu Putri tersenyum. "Iya, sayang, saya bicara lagi. Butuh waktu, tapi saya bisa, dan kamu juga akan bisa saat kamu siap, tidak perlu terburu-buru. Suaramu akan kembali saat kamu merasa benar-benar aman." Anak itu mengangguk dan mulai makan. Kali ini tidak ada air mata, hanya fokus dan seberkas harapan kecil di matanya. Setelah selesai makan, saat Raden Arya Wibisono membayar, Safira Naila Wibisono tetap bersama Marina Ayu Putri di dekat jendela. Ia menunjuk keluar, ke arah senja yang melukis langit jingga dan merah muda. "Indah, ya?" kata Marina Ayu Putri. Safira Naila Wibisono mengangguk, lalu perlahan membuka mulut. Marina Ayu Putri menahan napas, bibir kecil itu bergerak, mula-mula seperti latihan tanpa suara. Lalu muncul bisikan yang begitu pelan hampir tak terdengar. "Indah." Jantung Marina Ayu Putri seperti berhenti. Safira Naila Wibisono bukan hanya bicara diam-diam, tapi bicara di sini, dengan suara yang nyata. "Iya, sayang, memang indah," jawab Marina Ayu Putri sambil memeluknya.
Raden Arya Wibisono dan Ibu Lestari Wibisono menoleh ketika mendengar seruan Marina Ayu Putri. Dan saat ia menjelaskan apa yang baru terjadi, Raden Arya Wibisono berlutut di depan putrinya dengan air mata mengalir. Safira Naila Wibisono, sayang, kamu bisa bilang sesuatu lagi? Apa saja yang kamu mau. Safira Naila Wibisono menatap ayahnya, lalu neneknya, lalu Marina Ayu Putri. Kemudian dengan suara kecil tapi jelas berkata, "Ayah, aku sayang." Raden Arya Wibisono memeluk putrinya dan menangis terbuka. Ibu Lestari Wibisono ikut memeluk, sementara Pak Hendra Wijaya yang memperhatikan dari balik meja kasir diam-diam menyeka matanya dengan kain lap. "Ini keajaiban," bisik Ibu Lestari Wibisono. "Keajaiban yang sungguh." Tetapi Marina Ayu Putri tahu itu bukan keajaiban, melainkan seorang anak yang akhirnya merasa cukup aman untuk memakai suaranya. Anak yang menemukan orang-orang yang mau mendengar tanpa mengkritik. Tanpa menghakimi, tanpa menghukum. Saat mereka pulang sore itu, Safira Naila Wibisono memberikan sebuah gambar baru pada Marina Ayu Putri. Kali ini ada seorang anak perempuan tersenyum menggenggam tangan seorang pria dan seorang perempuan tua, dan di samping mereka ia menggambar seorang perempuan muda memakai celemek seragam warung. Semua tokohnya dikelilingi hati. Dan di bagian atas tertulis dengan huruf miring namun terbaca, "Keluargaku bahagia." Marina Ayu Putri menyimpan gambar itu bersama gambar sebelumnya. Yang satu menyimpan sakit masa lalu, yang satu menyimpan harapan masa depan, dan keduanya akan penting untuk apa yang akan datang. 2 minggu kemudian Marina Ayu Putri menerima surat panggilan resmi. Sidang hak asuh akan berlangsung 3 hari lagi, dan tim pengacara Raden Arya Wibisono menghubunginya untuk mempersiapkan kesaksiannya. Menjelaskan bahwa Fania Ratna Kusumawati punya tim hukum yang sangat kuat dan akan mencoba menjatuhkannya. Mereka akan bilang kamu baru kenal anak itu, kamu bukan ahli, kamu mengarang untuk membantu Raden Arya Wibisono. Peringatkan pengacara utama, Bapak Mahendra Suryatama, tapi kesaksianmu krusial karena kamu saksi netral, tidak punya hubungan apapun dengan keluarga ini sebelum kejadian. Namun kamu melihat tanda-tanda yang sangat jelas. Pada hari sidang Marina Ayu Putri mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah gaun katun sederhana yang rapi dan pantas yang ia beli dari tip yang diberi Raden Arya Wibisono. Pak Hendra Wijaya memberinya libur dan mendoakan keberuntungan. Pengadilan Negeri Surabaya berada di kawasan elit Darmo, Citraland, dan Marina Ayu Putri belum pernah masuk tempat seperti itu. Lorong-lorongnya berbau kayu yang dipoles halus dan kemewahan yang dingin. Di antara lorong-lorong yang berbau kayu dipoles dan kemewahan, Marina Ayu Putri merasa kecil di tengah para pengacara berjas mahal dan orang-orang kalangan atas yang jelas datang mendukung keluarga Kusumawati. Raden Arya Wibisono melihatnya lalu segera mendekat. "Terima kasih sudah datang, saya tahu ini berat. Bagaimana Safira Naila Wibisono?" Gugup, jawab Marina Ayu Putri, dan Raden Arya Wibisono mengangguk. Dia bersama Ibu Lestari Wibisono di ruangan lain. Hakim Prabowo Prasetyo memutuskan lebih baik dia tidak hadir saat kesaksian karena beberapa detail bisa sangat mengganggu anak. Lalu Marina Ayu Putri melihatnya. Fania Ratna Kusumawati. Persis seperti bayangannya. Tinggi, kurus sampai tampak tidak sehat, mengenakan busana desainer dengan tatapan dingin penuh superioritas. Rambut pirangnya tersusun sempurna dan perhiasannya terasa lebih mahal daripada penghasilan seumur hidup Marina Ayu Putri. Fania Ratna Kusumawati menatap Marina Ayu Putri dari ujung kepala sampai kaki dengan jelas meremehkan. Melangkah anggun mendekat diiringi tim pengacaranya. "Jadi kamu pelayan warung itu?" katanya dingin, yang memenuhi kepala anak saya dengan ide-ide konyol. Marina Ayu Putri menahan napas. "Saya hanya bersikap baik pada anak itu, Bu." "Baik?" sindir Fania Ratna Kusumawati. "Kamu memberinya makanan tidak sehat yang akan bikin gemuk, membuatnya merasa wajar jadi tidak disiplin dan ceroboh. Kamu merusak semua didikan yang sudah saya bangun." Amarah naik ke dada Marina Ayu Putri. Namun Bapak Mahendra Suryatama menyentuh lengannya pelan. "Jangan jawab, jangan terpancing," dan Fania Ratna Kusumawati tersenyum puas lalu pergi. Tetapi Marina Ayu Putri sempat menangkap sesuatu di matanya. Di balik arogansi itu ada ketakutan. Ketakutan kehilangan kendali atas Safira Naila Wibisono. Sidang dimulai. Hakim Prabowo Prasetyo, pria tua berwajah serius, lebih dulu mendengarkan pernyataan awal dari kedua pihak. Tim Fania Ratna Kusumawati melukiskan sosok ibu, berdedikasi, yang hanya ingin yang terbaik dan ayah, absen, yang lebih banyak bekerja daripada bersama keluarga. Lalu menghadirkan kesaksian Bu Guru Sinta Wulandari serta beberapa staf sekolah elit yang menyatakan Safira Naila Wibisono selalu tampak rapi, terawat, dan baik-baik saja. Giliran tim Raden Arya Wibisono, mereka memaparkan bukti medis dari berbagai konsultasi karena nyeri misterius Safira Naila Wibisono, keterangan terapis yang mencatat tanda trauma emosional, dan 2 gambar, keduanya. Hakim Prabowo Prasetyo menatap gambar pertama dengan kening berkerut. Siapa yang bisa memastikan anak itu benar-benar menggambar ini? Bukan hasil pengaruh atau rekayasa? Marina Ayu Putri berdiri. "Saya bisa, Yang Mulia." Hakim Prabowo Prasetyo menatapnya tajam. "Nama lengkap?" Marina Ayu Putri menjawab mantap.
Marina Ayu Putri Nugraheni, Yang Mulia, saya pelayan di warung Harapan. Saya ada di tempat saat Safira Naila Wibisono menggambar itu, dan Hakim memerintahkan, silakan ke kursi saksi. Kaki Marina Ayu Putri gemetar saat melangkah maju. Ia bersumpah mengatakan kebenaran lalu duduk. Bapak Mahendra Suryatama memulai pertanyaan, meminta Marina Ayu Putri menceritakan pertemuan pertamanya dengan Safira Naila Wibisono, dan ia mengurai malam hujan ketika Raden Arya Wibisono datang membawa anak itu. Ketakutan yang terlihat jelas, bisikan minta tolong. Pertemuan kedua, gambar, hingga momen ketika Safira Naila Wibisono akhirnya bersuara setelah 3 tahun diam. Saat giliran tim Fania Ratna Kusumawati menyilang, salah satu pengacaranya bertanya sinis, menurut pendapat profesional kamu sebagai pelayan warung, kamu merasa layak mendiagnosis kondisi psikologis anak yang baru kamu kenal? Marina Ayu Putri menjawab tenang, saya bukan psikolog, saya hanya tahu apa yang saya lihat. Saya melihat anak yang ketakutan untuk makan, ketakutan untuk bicara, ketakutan untuk sekadar ada, dan saya melihat ketakutan itu mereda ketika dia jauh dari ibunya. Keberatan, Yang Mulia, sergah pengacara itu spekulasi. Ditolak, kata Hakim Prabowo Prasetyo tegas, lanjutkan, Marina Ayu Putri Nugraheni. Safira Naila Wibisono menggambar itu tepat di depan saya. Lanjut Marina Ayu Putri Nugraheni dengan suara tenang, tidak ada yang menyuruh dia menggambar apa. Itu keluar dari dirinya sendiri, termasuk kata-kata yang ia tulis seolah keluar dari mulut ibunya. Anak 7 tahun mana yang bisa mengarang hal sekejam itu kalau tidak pernah mengalaminya? Pengacara pihak Fania Ratna Kusumawati berusaha menjatuhkannya dengan menyiratkan bahwa Raden Arya Wibisono membayar Marina Ayu Putri Nugraheni untuk berbohong dan bahwa ia punya tujuan tersembunyi. Tetapi Marina Ayu Putri Nugraheni tetap tegak pada kebenarannya. Akhirnya Hakim Prabowo Prasetyo meminta sidang diskors sejenak. Ketika semua kembali, ia membuat keputusan yang mengejutkan, saya akan berbicara dengan anak itu secara pribadi. Ini tidak biasa. Tetapi dalam keadaan ini saya perlu mendengar langsung suaranya. Atau dalam kasus ini, cara komunikasinya, bentuk apapun itu. Wajah Fania Ratna Kusumawati langsung pucat. Pengacaranya mencoba menyela, namun Hakim Prabowo Prasetyo sudah mantap. Setengah jam kemudian Hakim Prabowo Prasetyo kembali dengan ekspresi serius dan sesuatu yang baru di matanya, amarah. Yang tertahan. Saya sudah berbicara dengan Safira Naila Wibisono, katanya. Dia berkomunikasi dengan gabungan tulisan dan isyarat, dan apa yang dia sampaikan sangat mengganggu. Lalu ia berhenti sejenak menatap lurus Fania Ratna Kusumawati. Anak itu takut pada ibunya, takut yang sungguh-sungguh. Dia menggambarkan bertahun-tahun kekerasan verbal, pembatasan makan yang sangat keras, hukuman emosional yang kejam, dan dia menegaskan bahwa gambar yang diajukan sebagai bukti benar-benar mencerminkan pengalamannya. Ruang sidang mendadak sunyi total. Selain itu, lanjut Hakim Prabowo Prasetyo, saat kami berbicara, Safira Naila Wibisono melakukan sesuatu yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun dia berbicara di depan seorang pejabat. Dia memakai suaranya dan berkata, tolong jangan kirim saya ke mama. Saya takut. Fania Ratna Kusumawati berdiri mendadak. Itu bohong. Anak saya dimanipulasi. Raden Arya Wibisono dan pelayan itu mengisi kepalanya. Cukup, bentak Hakim Prabowo Prasetyo menggelegar. Fania Ratna Kusumawati, duduk sekarang juga. Fania Ratna Kusumawati duduk kembali dengan tubuh gemetar menahan marah. Dengan suara tegas dan jelas, seolah sadar kalimat berikutnya akan mengubah hidup banyak orang, Hakim Prabowo Prasetyo melanjutkan. Saya telah meninjau seluruh bukti yang diajukan. 2 gambar, laporan medis, kesaksian para terapis, dan terutama percakapan pribadi saya dengan Safira Naila Wibisono. Semuanya menunjuk pada pola kekerasan emosional dan psikologis yang jelas dan tak terbantahkan. Fania Ratna Kusumawati hendak menyela, tetapi pengacaranya menahannya. Hak asuh penuh diberikan kepada Raden Arya Wibisono, putus Hakim Prabowo Prasetyo, sedangkan Fania Ratna Kusumawati hanya mendapat kunjungan yang diawasi 1 kali setiap bulan, dengan syarat menyelesaikan program terapi intensif tentang pola asuh sehat dan pengendalian amarah. Evaluasi akan dilakukan tiap 6 bulan. Ketukan palu menggema di ruang sidang. Fania Ratna Kusumawati bangkit dengan marah, ini tidak akan selesai. Keluarga saya punya pengaruh. Saya akan banding. Silakan banding sepuasnya, jawab Hakim Prabowo Prasetyo dingin, tapi saya peringatkan, bila ada bukti Anda mencoba menghubungi Safira Naila Wibisono di luar kunjungan yang diawasi atau mengintimidasi saksi manapun, Anda akan menghadapi tuntutan pidana, saya sudah jelas. Fania Ratna Kusumawati tidak menjawab, ia hanya keluar bersama tim pengacaranya, meninggalkan jejak parfum mahal dan amarah yang ditahan. Raden Arya Wibisono jatuh ke kursi. Menutup wajah dengan kedua tangan, ia menangis, namun kali ini karena lega. Ibu Lestari Wibisono memeluknya sambil ikut menangis,
Bapak Mahendra Suryatama menepuk bahunya. Sementara Marina Ayu Putri Nugraheni merasa limbung. Semuanya terjadi begitu cepat. Ia keluar dari ruang sidang, menemukan bangku kecil di lorong, dan duduk untuk menenangkan diri. Beberapa menit kemudian sebuah pintu terbuka dan Safira Naila Wibisono berlari keluar, diikuti petugas sosial Ibu Rina Utami yang sedari tadi menjaga. Dan anak itu langsung berlari ke Marina Ayu Putri Nugraheni lalu menjatuhkan diri ke pelukannya. Marina Ayu Putri, kata Safira Naila Wibisono dengan suara jelas dan kuat, jauh berbeda dari bisikan-bisikan sebelumnya. Raden Arya Wibisono bilang aku menang, aku tetap sama Raden Arya Wibisono dan sama Ibu Lestari Wibisono. Marina Ayu Putri memeluknya erat, merasakan air mata mengalir di pipinya sendiri. Iya, sayang, kamu menang, dan sekarang kamu bisa bahagia. Kamu boleh datang kapan saja ke warung Harapan. Kamu selalu diterima. Raden Arya Wibisono mendekat bersama Ibu Lestari Wibisono. Pria itu tampak 10 tahun lebih muda, seolah beban besar terangkat dari bahunya. Mbak Marina Ayu Putri, saya tidak punya kata-kata untuk berterima kasih. Kamu menyelamatkan anak perempuan saya. Benar-benar menyelamatkannya, ucap Raden Arya Wibisono. Marina Ayu Putri menggeleng, saya cuma melakukan yang benar, Pak. Namun ia segera menambahkan, tapi kalau Bapak mau, panggil saya Marina Ayu Putri saja. Dan Raden Arya Wibisono berkata lembut, panggil saya Raden Arya Wibisono saja, dan saya ingin melakukan sesuatu untukmu. Saya tahu kamu kerja keras di warung Harapan. Kamu menanggung keluarga. Saya tidak butuh apa-apa, potong Marina Ayu Putri. Melihat Safira Naila Wibisono bahagia sudah cukup. Setidaknya izinkan saya membantu biaya berobat ibu kamu atau pendidikan adik laki-laki kamu, pintar Raden Arya Wibisono, itu kehormatan bagi saya untuk membantu orang yang sudah menolong keluarga saya. Marina Ayu Putri sempat ingin menolak, tapi ia melihat ketulusan di mata pria itu. Bukan sedekah, melainkan rasa terima kasih yang jujur. Jadi ia mengangguk pelan, baik, tapi dengan satu syarat. Apa? Tanya Raden Arya Wibisono. Marina Ayu Putri menatap Safira Naila Wibisono lalu berkata, biarkan saya tetap jadi teman Safira Naila Wibisono. Saya boleh mengunjunginya dan menghabiskan waktu dengannya tanpa memandang perbedaan ekonomi. Raden Arya Wibisono tersenyum. Sepakat. 2 bulan kemudian, hidup semua orang berubah. Safira Naila Wibisono menjalani terapi dan kemajuannya cepat. Ia berbicara semakin banyak setiap hari meski masih malu pada orang asing. Berat badannya kembali sehat dan pipinya merona. Lalu ia datang ke warung Harapan 2 kali seminggu bersama Raden Arya Wibisono atau Ibu Lestari Wibisono. Berkat bantuan Raden Arya Wibisono, Marina Ayu Putri bisa melunasi semua utang medis ibu kamu, dan adik laki-laki kamu mendapat beasiswa di sekolah yang bagus. Tetapi yang paling berharga bukan uang, melainkan persahabatan yang tumbuh antara Marina Ayu Putri dan Safira Naila Wibisono. Suatu Sabtu sore Safira Naila Wibisono datang ke warung Harapan sambil membawa selembar kertas dan senyum lebar. Marina Ayu Putri, lihat yang aku buat di sekolah, katanya. Itu sebuah esai berjudul Pahlawanku, tentang pelayan warung baik hati yang menyelamatkannya hanya dengan kebaikan. Dan Safira Naila Wibisono membacakannya lantang di depan para pelanggan. Guru bilang semua orang punya pahlawan. Pahlawanku tidak pakai jubah dan tidak punya kekuatan super. Pahlawanku menyajikan makanan. Dan tersenyum, pahlawanku mengajarkan bahwa suaraku penting. Namanya Marina Ayu Putri, dan dia orang paling berani yang aku kenal. Tidak ada satupun mata yang kering di warung Harapan. Bahkan Pak Hendra Wijaya diam-diam menyeka air mata dengan celemeknya. Aduh, sayang, kata Marina Ayu Putri sambil memeluk Safira Naila Wibisono, kamu pahlawanku juga karena kamu sangat berani. Kamu minta tolong saat kamu butuh dan kamu tidak menyerah. Raden Arya Wibisono, yang sejak tadi merekam dengan ponselnya, mendekat, Safira Naila Wibisono, ceritakan kejutanmu. Safira Naila Wibisono melompat senang. Aku, Raden Arya Wibisono, dan Ibu Lestari Wibisono mau bikin yayasan untuk menolong anak-anak yang mengalami hal seperti aku, dan kami mau Marina Ayu Putri ikut timnya. Bilang iya, ya? Marina Ayu Putri menatap Raden Arya Wibisono kaget. Pria itu menjelaskan, kami sudah merencanakannya. Yayasan untuk mendeteksi dan mencegah kekerasan emosional pada anak. Kami ingin melatih guru, petugas sosial, bahkan pelayan warung supaya PK melihat tanda-tandanya, karena kamu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dan kami ingin orang lain bisa melakukan hal yang sama. Ibu Lestari Wibisono yang baru datang menambahkan, kita akan menamainya Yayasan Safira Bersuara, karena anak kita menemukan suaranya dan kita ingin membantu anak lain menemukan suaranya juga. Marina Ayu Putri terdiam. Dari pelayan warung sederhana, kini ia punya kesempatan membantu ratusan, bahkan ribuan anak, lalu ia mengangguk tegas, iya. Saya ikut. Safira Naila Wibisono menjerit gembira dan memeluk Marina Ayu Putri sekuat tenaga. 6 bulan kemudian Yayasan Safira Bersuara resmi dibuka.
dan acara peresmiannya diliput luas oleh media lokal Surabaya. Di acara peresmian yayasan, Safira bersuara. Safira Naila Wibisono yang baru genap berusia 8 tahun menyampaikan pidato singkat namun kuat di depan kamera media lokal Surabaya. "Nama saya Safira Naila Wibisono," ucapnya dengan suara jelas dan mantap. "Selama 3 tahun saya tidak bisa bicara karena saya takut, tapi seseorang mengajarkan bahwa suara saya itu penting. Hari ini saya mau bilang ke semua anak yang sedang menderita, kalian tidak sendirian, suara kalian penting, dan ada orang-orang baik yang mau mendengar kalian." Ruangan meledak oleh tepuk tangan. Marina Ayu Putri duduk di barisan depan sambil menangis karena bangga. Malam itu, setelah semua orang pulang, Marina Ayu Putri, Raden Arya Wibisono, Safira Naila Wibisono, dan Ibu Lestari Wibisono duduk bersama di kantor yayasan Safira Bersuara di Surabaya. Raden Arya Wibisono tersenyum kecil. Siapa sangka semuanya berawal dari semangkuk sup ayam hangat? Bukan supnya, koreksi Ibu Lestari Wibisono bijak, tapi cinta saat kamu menyajikannya, itu yang membuat beda. Safira Naila Wibisono meringkuk di samping Marina Ayu Putri di sofa, lalu berkata pelan penuh pikir, "Kamu tahu yang paling aneh? Fania Ratna Kusumawati ingin aku sempurna, tapi membuat aku merasa sangat buruk. Kamu tidak pernah menuntut aku sempurna, tapi membuat aku merasa istimewa." Marina Ayu Putri membelai bahunya lembut, "Kamu memang sudah istimewa. Sayang, kamu cuma butuh seseorang untuk menyadarinya." Raden Arya Wibisono menatap keluar jendela ke Surabaya yang berkilau. "Orang bilang uang tidak bisa membeli bahagia. Saya belajar dengan cara paling pahit. Saya punya uang sebanyak apapun, tapi hampir kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar penting. Anak perempuan saya, dan justru pelayan warung sederhana yang menunjukkan apa yang paling berharga." "Bukan saya saja," bantah Marina Ayu Putri, "yang berani itu Safira Naila Wibisono. Yang punya nyali menghadapi istri itu Raden Arya Wibisono. Yang menopang saat dibutuhkan itu Ibu Lestari Wibisono. Kita semua bagian dari ini." "Betul," kata Ibu Lestari Wibisono, "begitulah seharusnya, bersama. Tidak penting kamu kaya atau miskin, yang penting hati kamu." Safira Naila Wibisono menguap, akhirnya benar-benar rileks dan aman, lalu tertidur di pangkuan Marina Ayu Putri seperti yang kini sering terjadi. Ia tak lagi mimpi buruk, tak lagi mengeluh sakit yang aneh-aneh. Ia hanya anak 8 tahun yang bahagia dan disayangi. Marina Ayu Putri mengusap pelan rambutnya, memikirkan perjalanan luar biasa mereka. Dari pelayan warung dan anak orang kaya di warung harapan pada malam hujan, menjadi sebuah yayasan yang akan mengubah hidup banyak orang. Semuanya karena pada malam itu Marina Ayu Putri memilih menatap seorang anak dengan kebaikan, bukan dengan acuh. Kadang keajaiban terbesar dimulai dari gestur paling sederhana. Semangkuk makanan hangat, senyum tulus, tangan yang terulur tanpa pamrih, dan kesediaan mendengar ketika seseorang, terutama seorang anak, meminta tolong, entah dengan suara atau tanpa suara. Kisah Safira Naila Wibisono dan Marina Ayu Putri lalu terkenal di Surabaya. Orang-orang membicarakan bagaimana pelayan warung sederhana mengubah nasib seorang anak dari keluarga kaya. Namun bagi yang mengalaminya, itu bukan soal uang atau ketenaran, itu soal melihat manusia yang sedang butuh pertolongan dan memilih bertindak, mengingat bahwa di balik setiap anak, kaya atau miskin, ada hati yang butuh cinta, penerimaan, dan rasa aman. Dan pada akhirnya, itulah yang ditemukan Safira Naila Wibisono. Bukan di rumah mewah, melainkan di warung harapan, dihidangkan lewat semangkuk sup ayam hangat oleh tangan pekerja yang melihat melampaui busana mahal dan nama keluarga berkuasa. Mereka melihat seorang anak yang perlu diselamatkan, dan mereka menyelamatkannya. Satu tindakan baik demi satu tindakan baik.